kanan nih belok kiri. Tapi kalau nihayatul hidayah jauh antan biya. Nah, amal itu pula Allah bagi hidayah kepada orang. Apa hidayah Allah? Ni halal, ni haram itu hidayah tuh. Orang yang nunggu hidayah, Allah katakan ni halal, ni haram itu hidayah. Yang tuh hidayah lagi, nak amalkan hidayah itu. Ya berjalanlah sesuai petunjuk yang sudah Allah berikan. Ni halal, ni haram. Kalau Allah sudah sayang pada kita, Allah bimbing. Nah, kemana kaki kita jalan, Allah bimbing. Kemana mata kita memandang, Allah bimbing. Ya, itu Imam Nawawi juga riwayatkan dalam Arba'in, ya tak? Ya, ma yazalu ma yataqarrabu ilayya 'abdi. Ya, tidaklah mendekat kepadaku seorang hamba dengan bifaraid, dengan sesuatu yang wajib. Ya, kemudian mendekat pula dia kepadaku bin nawafil, dengan yang sunnah, hatta yuhibbani wa uhibbahu, sehingga dia mencintai aku dan aku mencintai dia. Kalau aku sudah mencintai dia, nah, aku menjadi matanya, ya, ainahul ladzi yabsuru bihi wa sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Dan Allah katakan, aku menjadi telinganya. Jangan ada terwujud pula dipahami nanti, ya. Maksudnya apa? Pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita, semuanya Allah bimbing. Sampai kita sampai level itu gimana caranya? Allah kasih petunjuk. Anan boleh didengar, anan tidak boleh didengar. Apa yang boleh dilihat, apa yang tidak boleh dilihat. Ya, level kita inilah bidayatul hidayah. Ini kitab nih. Ini kitab bidayatul hidayah. Rambu-rambu, halal haram. Ya, tidak ada ceritanya nunggu hidayah. Orang nunggu hidayah itu banyak, bukan nunggu hidayah, nunggu mati. Ya, nunggu hidayah ya, Pak, nunggu mati. Alasan ya, nunggu mati alasan. Tidak ada nunggu hidayah. Bila Pak ketobat nunggu hidayah. Kok tidak hidayah tiba kan? Israel. Nah, jadi itu ya, hidayah ada bidayah. Nah, bidayah yang tadi kita sebutkan ada nihayah. Nah, itu hidayah zahir itu yang seperti tadi. Kenapa rambu-rambunya ini halal, ini haram? Kalau yang batin, itu Allah. Dari dalam Allah berikan petunjuk. Ada laduni. Langsung dari Allah. Apa dalilnya Ustaz? Ada pula hidayah seperti itu, ada. Dalilnya salah satunya tadi hadis Imam hadis Arba'in, salah satunya itu ya. Kemudian yang lain apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang takwa pada Allah, Allah tunjukkan pada dia jalan keluar. Allah langsung tunjukkan. Ya. Ittaqu firasatal mu'min, itu lagi kan banyak. Ya, masalah-masalah ilmu laduni, firasat mukmin. Ya, man amila bima alima, 'allamahullahu ma la ya'lamu. Siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, maka Allah akan ajarkan apa yang tidak dia tahu. Kan banyak hadis-hadis. Ya, makanya jangan kita nafikan yang gaib, ya. Iman kepada yang gaib itu adalah pangkal dari iman. Orang sekarang menafikan yang gaib. Umat Islam sekarang diiring untuk hanya percaya kepada yang bersifat materi. Kehidupan dunia saja. Ini konyol. Ada yang bertanya, Ustaz, orang meninggal bisa mendapatkan pahala dari orang hidup, atau orang hidup bisa mendapatkan pahala dari orang meninggal? Ini pertanyaan bodoh. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj dapat manfaat dari Nabi Musa enggak? Yeah. Nabi Musa sudah wafat enggak? Sudah wafat, bisa. Kenapa? Itu bedanya kita. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan kita apa? Kematian itu bukan akhir, kematian itu cuma pindah alam. Kalau orang ini menganggap kematian itu akhir, enggak, itu bodoh, itu ateis tuh. Mati akhir, enggak. Mati itu cuma pindah alam, dan itu fase kehidupan manusia yang panjang. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh. Apakah orang beriman dikurung di alam barzakh? Itu pembahasan enggak, terserah. Kalau orang soleh minta di langit, jadi Nabi Musa di langit keberapa? Nabi Adam di langit keberapa? Tidak dikurung. Ya, tidak dikurung. Terserah apa yang Allah berikan. Ya, Allah berikan apapun yang Dia kehendaki. Nah, kita kadang-kadang membatas-batasi orang mati padanya ini aja. Siapa? Itu orang mati. Ya, orang mati nak pandai menengah. Allah pernah mati. Allah pernah mati, atur-atur lah orang mati lah. Ya, pernah satu ketika setelah perang Badar, tak salah, dalam Ihya Imam Ghazali ceritakan, ya, Nabi lewat di orang-orang yang sudah meninggal di perang Badar. Apa kata Nabi? Sudahkah engkau dapat apa yang dijanjikan oleh Tuhanku? Ya, dikatakan oleh sahabat Nabi, lihat terdengar itu Nabi, innahum asma'u minkum. Orang-orang ini yang sudah mati ini lebih peka pendengarannya daripada Nabi. Kenapa ya? Karena pendengaran zahir ini terbatas nih. Media udara, enak, getaran dari pita suara merambat ke udara, kemudian merambat ke menggetarkan gendang telinga kita. Tapi kalau roh dia ada mendengar, enggak begitu.
berlaku hukum fisika untuk ruh. Fisik perlu makan, ruh tidak perlu makan. Makanya orang-orang tidak paham. Tidak ada yang kayak barakah. Langsung aku ngomong. Hidayah. Syekh Nawawi Banten memasukkan sesuatu sebelum mengetahui hidayah nih. Dah apa sebelumnya ibadah. Ya, walakin yanbaghi ayyutlabu laka, dituntut bagi engkau al-ibadah. Dalam syarah ya. Ya, dituntut bagi engkau adalah apa? Ibadah. Nah, beribadah ini perwujudan dari apa? Bidayatul hidayah. Ya, tahu kita yang halal, tahu kita yang haram. Ma'al ilmi, bersama ilmu. Ibadah bersama ilmu. Wa illa kana ilmuka haba'an mansura. Kalau tidak ada ibadah, adalah ilmu engkau debu yang berterbangan. Fa innal ilma bimanzilatis syajarah. Maka sesungguhnya ilmu dengan posisi pohon. Wal ibadah bimanzilati thamarah. Dan ibadah itu posisinya seperti buah min tamaratiha, di antara buah-buahnya, satu dari banyak buah-buahnya. Ibadah. Fa yajibu 'alaika awalan, maka wajib atas engkau pertama an ta'rifal ma'bud, maka wajib atas engkau pertama untuk mengetahui yang engkau sembah. Tsumma ta'budah. Ya. Kemudian engkau sembah dia. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifu? Bagaimana engkau akan menyembah orang? Ini orang mana penerjemahan pondok orang ya. Man orang, kalau ma barang ya. Orang bukan manusia ya. Orang yang tak engkau tahu atau zat yang tak engkau tahu. Bi asma ini dengan nama-nama wa sifat dan sifat zatnya. Wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'tihi, dan apa yang wajib baginya dan apa yang mustahil pada mensifatinya. Farubbama ta'taqidu fihi wa fi sifatihi syai'an mimma yukhaliful haqq. Dan boleh jadi engkau malah meyakini padanya yang engkau sembah itu dan pada sifat-sifatnya sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Ya, kita yakini dia seperti Nabi Adam, 60 hasta duduk di langit. Kemudian ini kan itu Zeus. Dia kira dia nyembah Allah, tapi yang terbayang kepalanya Zeus. Enak duduk bersemayam di langit, kemudian punya tangan, punya mata, payah, kemudian punya izar, punya rida, apa lagi? Mujassimah, antropomorfisme. Ya, itu bahaya ya. Makanya orang-orang itu tidak ada yang jadi wali satupun. Kenapa? Karena dia jalan, tapi arah tujuan tidak tahu. Tujuan kita jelas ya, Allah. Makanya yang kita pelajari pertama apa? Tauhid. Untuk apa tauhid? Mengetahui tujuan. Tauhid mengetahui tujuan. Belajar fikih mengetahui jalan. Orang tahu tujuan tak tahu jalan tak sampai. Orang tahu jalan tak tahu tujuan, lah tiba di muka tujuan, nanya tak tahu kalau nyala sampai. Maka mencari-cari. Nah, makanya tauhid fikih itu penting. Ya. Dan jalan itu dua ya, ada syariat, ada thariqah. Apa arti thariq? Jalan. Apa arti syariat? Jalan juga. Dua-duanya jalan. Hanya penting untuk beribadah. Orang kalau tidak beribadah, beribadah dimulai dengan mengetahui kepada siapa kita beribadah. Jadi kita harus tahu nih beberapa sifat wajib disebutkan oleh beliau ya. Misalnya dia adalah Tuhan yang aliman, qadiran, muridan, hayyan, mutakaliman, sami'an, basiran, munfaridan bil qidami ala kulli muhdath, wahidan la syarika lahu, muttasifan bi sifatil kamal, munazzahan anil nuqsan wa zawal wa dalalatul hudus. Dan Allah suci dari tanda-tanda hudus, tanda-tanda kebaruan, tanda-tanda makhluk. Nah, makanya apa ciri-ciri makhluk? Makhluk ada laki-laki, ada perempuan. Berarti Allah tidak laki-laki, tidak perempuan. Makhluk kadang diam, kadang bergerak. Allah tidak diam, tidak pula bergerak. Itu harus tahu itu ya. Ya, itu pertanyaan orang. Ya. Allah tidak diam, tidak bergerak. Allah tidak laki-laki, tidak perempuan. Batu itu malah. Iyo, jangan pakai ikatan makhluk ketika memikirkan Allah. Karena kita sudah memaksa Allah seperti makhluk. Kalau makhluk, tidak diam berarti bergerak. Tidak laki-laki berarti perempuan. Tidak lunak berarti kare. Tidak alui berarti kasih. Kan ada itu makhluk. Tidak hitam berarti putih. Itu makhluk. Kalau Allah tidak. Allah tidak hitam, tidak lo putih. Ya, tidak kasih, tidak lo alui. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya, dalam Al-Quran Allah itu kata gantinya muzakkar. Nah, itu baca dijawab. Itu menjawabnya.
Asli. Ya, kenapa Allah pakai huwa? Itu keterbatasan bahasa manusia. Keterbatasan bahasa manusia. Yang pribadi mandangnya itu keterbatasan bahasa manusia untuk menyebut